kalau dipegang itu sudah dianggap orang bekerja gitu. Oke. Oh, seperti itu. Ya, itu nggak ada pilihan lain gitu kan. Mhm. Tapi itu juga menjadi sebuah apa namanya, ciri khas. Oke. Ciri khas. Kalau ada orang yang gini-gini di jalan ya udah. Kita lah itu. Satu-satunya ya. Welcome back to our channel Palembang Subkultur. Yeah. Now we are at Fermentasi House. This place on Jalan Radial, Palembang. Today we have a special guest. He's a cool guy, cool face. So he's a private English teacher. So here we go, Mr. Satjiao, ciao, aka Satria Ahmad. Iya. So welcome, thank you for invitation. Yeah, keren Terima nggak? kasih sudah diundang. Keren. Nyoba-nyoba. Ini Iya. tandem kita ini, dia seorang guru nih. Jadi panggilannya Satjiao ya, benar nggak Jiao gitu? Kalau sebagai gurunya sir ya, kalau sebagai teacher sir ya. Tapi kalau sebagai ini ya Sat. Oke. Nah jadi ini kita panggil sir ini, sir Satjiao. Nah itu kenapa bisa muncul ada nama Satjiao? Satjiao ya. Ya. Gini kan, Satjiao itu terbentuknya kan kalau Satria itu kan nama asli. Nama asli. Pemberian dari orang tua kan. Oke. Gitu. Ada Satrianya gitu. Nah, kalau Ciao itu Ciao yang tulisannya sering mungkin teman-teman lihat di Facebook saya atau di YouTube. Itu Ciao itu kan tulisannya JIAO ya. Ya. Nah, JIAO itu adalah dari bahasa Mandarin sebenarnya. Oh, bahasa Mandarin. Tuh, soalnya saya terpengaruh gitu. Terpengaruh dari kultur atau kebudayaan orang Chinese kan? Chinese ya? Ya. Oh. Jadi Jiao itu saya pernah lihat, pernah ketemu, itu sebenarnya artinya adalah ajaran. Oh, ajaran. Ajaran. Itu ada ya di Karena artinya ini ya? ajaran atau sekolah atau aliran. Oh, gitu. Kan. Jadi saya pakai Jiao ini kayaknya bagus gitu. Oh. Kayaknya saya pas di saya gitu kan, mau cari yang lain-lain mungkin kepanjangan gitu. Oh, gitu. Iya. Begitu mau cari apa kan, mau cari nama, ibaratnya nama stage lah, nama panggung kan. Nama panggungnya. Gitu, atau nama untuk di internet lah ibaratnya gitu kan. Berarti itu memang udah ada niatan ya? Iya. Jadi soalnya kalau kita pakai nama-nama yang biasa mungkin tidak menjual lah gitu. Oh, oke. Memang arahnya ke depan nih udah tahu ya. Tidak komersil. Jadi saya pakai Satjiao itu sebagai suatu keberuntungan gitu. Oh, keberuntungan. Jadi, ya. Satjiao itu artinya alirannya Satria. Satria. Oh, kayak gitu. Alirannya Satria. Aliran atau sekolah. Kan pas kan ini kan saya buka teacher bahasa Inggris kan. Jadi itu udah pas itu. Udah pas sebagai sekolah Satria gitu. Wih, sekolah ajaran Om Satria. Wih, keren. Om Satjiao. Niatnya udah bagus supaya connect sama dengan bidangnya. Iya. Nah, jadi aku panggil Sir aja ya. Panggil Sir boleh, Oke. panggil apa? Sir aja ya. Panggil Sir ya. Sir. Nah, itu tadi ya dari nama. Terus kalau perjalanan ke bahasa Inggrisnya itu ya.
Nah, bahasa Inggris itu kok bisa bahasa Inggris kayak gitu? Apa kapan sukanya bisa terjun ke bahasa Inggris terus ini bisa menambahkan diri sebagai guru kayak gitu? Kan pasti ada sebelumnya kita nih pengalaman biasanya kan. Kalau orang nggak ngelihat pengalaman rasanya Ya. seperti agak ini dia kan kurang lah ya kayak gitu. Nah, itu gimana ceritanya bisa terjun ke bahasa Inggris ini? Menjadi seorang teacher ini ya sebenarnya teacher atau guru itu kan dalam pengertian yang sempit gitu kan. Iya. Jadi seorang pengajar atau pendidik, guru yang ada di sekolah, yang ada dimanapun, itu sebenarnya pengertian yang kita lihat itu secara sempit gitu. Artinya orang yang mengajarkan sebuah ilmu atau pengetahuan mengenai suatu bidang gitu kan. Oke. Nah, tapi sebenarnya luas. Teacher itu dimanapun pengertiannya adalah orang yang memberikan suatu keteladanan gitu ya. Oke. Kepada orang yang di sekitarnya supaya bisa dicontoh, ditiru gitu kan. Ada followernya gitu. Nah, saya kebetulan yang bisanya itu ya bidangnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini cuma bisa gitu. Apa dari lahir muncul itu? Enggak. Enggak dari lahir, itu terbentuk dari waktu itu kan udah kelas 3 SMA gitu kan. Oke. Kelas 3 SMA itu mau melanjutkan ke kuliah. Kuliah. Oke. Mau masuk universitas gitu kan. Di mana tuh? Di Palembang ya? Iya, di Palembang. Saya di Polsri gitu. Oh, Polsri. Di angkatan 2007. Ya ampun. Ya. Ternyata saya juga nih Polsri. Oh, di Polsri. Polsri yang di Bukit kan? Iyalah. Sriwijaya gitu. Politeknik Negeri Sriwijaya. Jadi saya waktu itu pilihannya nggak tahu, pokoknya tidak terlalu banyak pilihan mau ngambil bidang jurusan A, B, C gitu. Cuman yang saya tahu, saya sebelum kuliah tersebut kan SMA, SMP itu saya SMP, SMA. ya, itu saya pernah ikut kursus bahasa Inggris gitu. Oke. Ya paling tidak saya ada sebuah riwayat gitu kan, pernah bisa bahasa Inggris itu, ada kemampuan di situ, ada skill, walaupun memang tidak banyak gitu. Nah, jadi saya secara gampangnya ya udah inilah jalan yang bisa diambil, bahasa Inggris, dan memang nyambung, cocok dengan kepribadian saya, dan ya udah akhirnya menjadi seorang teacher. Seorang guru privat gitu. Nah, jadi gini, biasanya kan ya adalah standarisasi lah. Biasanya kalau profesi guru lah ya, guru kan ada pendidikannya biasanya kan. Kalau di kuliah kan kayak keluaran FKIP gitu kan. Nah, terus kita yang basicnya suka dan kursus, terus mungkin hobi ya dengan English lah mungkin. Entah membaca atau apalah kayak gitu kan, menguasain secara baik dari biasanya bahasa Inggris ada speaking kayak gitu kan, listening kayak gitu kan. Nah, artinya dengan apa tuh istilah modal kita menghabiskan diri aku sebagai guru kayak gitu, ada semacam apa kayak gitu, biasanya ada panggilan atau apa? Ya panggilannya cuman karena kita sudah ada bekal kan sebelumnya. Yang saya ceritain tadi kan, sudah pernah kursus bahasa Inggris gitu bertahun-tahun, di sekolah juga lumayan ada pengalaman dan ada kecocokan dengan ilmu tersebut. Dan menurut saya ilmu yang saya punya sekarang ini memang harus disebarluaskan gitu. Oke. Oh, tadi Polsri di jurusan apa? Polsri di bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ya? Jurusan bahasa Jadi, Inggris. Ada itu. Waktu zamanku, itu tamat tahun berapa? Aku 2007. 2007. Kalau 2010 saya tamat. Kalau aku 2003. 2003. Nah, waktu itu Senior berarti. senior.
Jadi malu nih ketuaan coy. Jadi saat itu kalau nggak salah ya belum ada deh itu. Belum ada memang. Karena itu mas niaga kan. Iya. Kayak yang bahasa Inggris ini kan 2004. Oh, baru muncul. 2004 itu memang sebagai jurusan yang termasuk paling baru waktu itu. Oke. 2004 itu D3 bahasa Inggris. Yang lengkapnya bisnis, pariwisata dan perhotelan. Oh, jurusannya ya. Iya. Oke. Saya masih ingat ininya, dosennya. Yang jelas yang tadi kalau merasa mentahbiskan diri karena saya merasa pede gitu. Merasa pede dengan skill expertise bahasa Inggris yang sudah dipelajari, yang sudah dikasihkan dari guru. Ya udah tinggal dilanjutkan aja gitu. Oke. Nah, jadi memang kalau secara dunia pendidikan ya, yang layak tuh memang ada SPD ya kayak gitu ya. Ada. Tapi memang kalau ini langsung dari ini apa? Alami gitu. Alami, benar. Sarjananya alami. Oke. Kalau Poltek kan AMD kan? Iya. Nah, jadi AMD juga nggak ada tambahan-tambahan lain kan kayak gitu kan. Kecuali kalau dia udah S1 biasanya kayak gitu ya. Iya. Ternyata nggak jauh dari ini. Jadi reuni dong kita. Reuni ini sama Agan ini. Nggak usah diedit ya. Udah usah diedit. Iya benar, ngalir kita nih. Iya, mengalir. Nggak ada yang ini kita dibuat-buat. Nah, sebagai keluaran bahasa Inggris nih, bisa nggak sedikit aja kayak gitu intro, ngobrol apa aja nih tentang Palembang subkultur, nggak apa-apa. Mengenai apa aja lah pokoknya. Apa aja ya? Iya. Bisa deh. Ini tunjukin kayak gitu. Tunjukin. Yes, today I am happy because Mr. Toel ya. Toel, iya. Ya, jadi our bro Toel, he had invited me to this meeting today, this afternoon, and I think that I cannot reject it because this opportunity is really important because we want to share to the public that this is communication and this is real life. Okay, and I think we as the real people. Yeah. Yes. By this recording, we can show to others that in this life we need a friend. In this life we need to know something new. And just let's know each other. Let's know each other, and then we can know everything one by one about life, about business, about everything, society, art. It's like it's related to your YouTube name, YouTube profile. Yes. Palembang subkultur. Yes, right. What does it mean? Subkultur. Subculture. Nantang nih bahasa Inggrisnya ini. Culture is kebudayaan ya. Yes, right. In Indonesia. Yes. That's all I think. So the point is we are now happy because we finally meet. That's all I think. Okay, thank you. Yeah. Thank you, Mister. Oh no, Sir Saciao. Nah, sangat sangat luar biasa buat percakapan dan mengenalkan kita PSK ini ya, Palembang Subkultur.
Palembang Subkultur, bukan PSK yang lain nih. Makanya Agan itu memberi namanya jangan ini yang singkatan-singkatan yang Itu sengaja. kan Sebenarnya kalau sengaja kan dan enggak. SK Subkultur. Ya, Kenapa pasti. nggak pakai nama asli kan gitu ketika itu di YouTube nggak pakai nama asli atau gimana? Ada juga Terlampau, mungkin. terlampau ini ya, narsis ya. Persis ya. Udah banyak nama-nama saya. Iya, ampun. Halo Ruth. Ya, ini juragan di sini nih. Biasa Ruth. Minum apa nih? Sersat jauh. Minum apa yang ada? Apa nih kopi? Kopi aqua dong. Aha. Boleh. Ini sambil ngalir nih. Ngalir Kita aja. di fermentasi house. Hmm. Ya pasti kita tempatnya buat minum nih selain nyantai. Nyantai. Nah, sekaligus endorse tempat. iya bener. Endorse temen gitu. Ah. Usaha temen ya. Nah, jadi sersat jauh ini kan buat kalian pasti ketemu lah ya, pernah ketemu, lihat di jalan, kadang-kadang ada kayak aku nih, ketemunya kayak di Arifai, terus itu ada di Simpang Polda, terus ada di KM7, ya 3 tempat itu, mungkin di tempat lain ada sih kalau kita lihat nih. Nah, sersat jauh nih, ini kan kalau cara-cara kayak gini nih, yang cara-cara yang apa ya, bisa dibilang old school lah ya. Old school itu lebih ke Old school. iya, Cara lebih old kayak school. masih manual lah ya, manual. Sedangkan zaman sekarang kan tahu sendiri kan, ini handphone, Ya. gadget-gadget, Ya. ada aplikasi-aplikasi, Ya. dan juga di dalam. Istilahnya sudah ada perkembangan yang 4 poin itu. Bener. 0 point itu. Nah, terus kenapa ngambil langkah yang kayak gini nih? Nah, kita tunjukin dulu nih supaya nih tahu yang kita lihat di jalanan itu. Nah, coba berdiri nih, sambil berdiri nih. Biar kelihatan nih. Gini nih. Nah, ya, sini dikit. Enggak ke sini. Agak ke. Nah, ini sambil aku pegang juga Gini nih. aja duduk. Nah ini ternyata sekarang ini ada di sebelah saya nih. Ya. Sersat Jelas ya, tulisannya nggak tahu jelas jelas kan? ya di kamera. Ini aku baca nih. Ini sembari promo YouTube-nya Ya. sekarang nih. Bahasa Inggris, buktikan. Rupiah 0, nih maksudnya apa nih? Rupiah 0 nih. Ya 0 berarti kan tidak ini. Tidak bayar kan? Oke. Ya. Nah, ini di bawahnya coba ke atas dikit. Ke atas lagi. Yang nih. tidak mampu gratis 5 pertemuan. Nah, ternyata nih, aduh, sudah ada yang mau aku siapin ininya. Iya, itu. Nah, ini terobos sebenarnya apa ya? Sebenarnya terobosan, cuman Bosan breakthrough. iya, old school. Nah, terus gimana nih? Old Jelasin school, dulu. Ya karena gini kan, kita di dalam mempromosikan, mengembangkan usaha ya. Ya. Sebenarnya ya kita sudah tahu sebenarnya cara seperti yang membentangkan spanduk tersebut adalah cara yang konvensional ya. Ya. Cara yang lama, cara ketinggalan zaman lah gitu. Cara yang tidak update gitu. Cara yang tidak biasa kan. Ya, es. Pasti aneh lah kalau banyak orang di luar situ pasti ketika bertemu dengan spanduk bahasa Inggris tersebut pasti aneh gitu. Iya. Tidak lazim gitu kan. Ya itu karena sebenarnya kita yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman gitu. Karena orang zaman now ini sebenarnya sudah tidak bisa lagi diajak untuk tampilan yang biasa gitu. Tampilan yang standar itu sudah nggak bisa lagi. Iya. Misalnya kita pajang spanduk banner misalnya di mana gitu kan, diikat di mana, ditaruh di mana, ditempel di mana, itu Iya. orang sudah tidak bisa ngumpan lagi kan, sudah tidak bisa nyangkut lagi dengan cara seperti itu.
Saya sebenarnya tuh juga nggak mau yang kayak gini-gini di jalan kan, yang berdiri tegak gitu. Iya, benar. Nah, Lama lah kayak gitu berdiri model seperti itu. Kadang-kadang minimal tuh rata-rata 20 menit sekarang ini udah. oke. Gitu. Jadi itu cara tersebut awalnya karena mungkin Mas Gan dulu ikuti perkembangannya sebelum yang ketemu di jalan-jalan yang di mana tuh, dari mana yang pertama asal? Itu berapa bulan kemarin lah, Di mana? Yang di daerah. kayak di Arifai gitu kan. Aku dulu sebenarnya munculnya dari daerah IBA, Iba. Universitas IBA. Oke, awalnya Pernah ya. lihat nggak, Mas Gan? Itu aku pas ngulik YouTube-nya. Nah, di situ ternyata di Iba juga kayak gitu. Iya, itu tempat pertama kali. Oh, di situ. Nah, itu jadi gini ceritanya kan menarik juga ya. Nah, iya. Nah, pada saat itu ketika promosi itu kan zaman-zamannya Covid juga ya. Itu 2020 September itu. September 2020. Oh, berarti mulai di situ. Ya, Oke. September 2020 mulai di trotoar IBA tersebut. Itu saya gantungkan tuh bannernya. Gantungkan dengan tiang listrik itu kan, itu tanpa izin juga. Ilegal itu. Iya. Itu ilegal kan, jadi menggantungkan itu diikat kan. Iya. Nah, kemudian saya tuh duduk di situ, duduk di pinggiran itu, Oke. di pinggiran pagar tersebut duduk. Itu saya nggak dianggap orang gitu. Oh. Ngapain gitu? Padahal tulisannya ada kan bahasa Iya. Inggris itu. Forum mahasiswa ada masih. Heeh. Dokumentasinya masih ada. Iya. Dengan posisi seperti itu, orang-orang pengendara jalan tersebut melihat saya itu biasa gitu. Malah bisa ternilai sebagai orang yang tidak bekerja gitu. Iya, cuman duduk aja gitu. Ya kan akhirnya mungkin 1-2 bulan gitu ya, baru saya ada pemikiran kayaknya kalau cuman duduk itu orang pasti bukan orang kerja gitu kan. Oke. Jadi saya tuh dulu berdiri tuh kayak gini, saya contohin. Berdirinya tuh kayak gini. Kayak satpam lah. Oke, posisi istirahat ya. Iya, posisi istirahat, posisi macem-macem gitu. Iyalah. Nah, kemudian jadi dengan posisi seperti itu juga awalnya ya mau nggak mau gitu kan. Dulu juga bingung juga gitu kan, mau gimana ini kan supaya orang itu bisa memperhatikan kita gitu kan. Akhirnya habis dari situ memang ada perkembangan, mulai ada siswa-siswa baru mulai ada gitu. Cuman beberapa bulan itu kan 2020 ya. Mungkin saya sampai akhir 2021 sampai 2022 saya ingat itu Februari kalau nggak salah. Ya. Februari 2022 itu mulai berkeliling di Palembang. Oke. Yang tadinya hanya Stay di IBA. Saya berkeliling. Jadi moving ke berbagai titik di kota Palembang. Kota Palembang yang strategis gitu. Oke. Nah, masih dengan cara yang seperti di IBA itu gitu. Bahkan pernah sampai pakai topeng gitu. Topeng anak-anak itu, topeng robot itu. Ya udah, pokoknya udah harus dengan cara-cara yang aneh-aneh, udahlah gitu, jalani aja gitu kan. Oke. Dan cara tersebut juga masih biasa-biasa aja. Akhirnya memang harus seperti ini. Oke, sambil dipegang. Kita kalau dipegang itu sudah dianggap orang bekerja gitu. Oke. Oh, seperti itu. Ya, itu nggak ada pilihan lain gitu kan. Tapi itu juga menjadi sebuah apa namanya, ciri khas. Oke. Ciri khas. Kalau ada orang yang gini-gini di jalan ya udah. Kita lah itu. Satu-satunya iya. Nah, kenapa nggak berpikir sebelumnya? Sorry, ini Satyo. Ini terus terang ini kan buat kita cari ini ya. Buat kebutuhan kita ya, Kebutuhan. Nggak jauh lah, uang lah ya kayak gitu ya. Iya, mencari uang. Dan ini juga, sorry, ini udah keluarga? Saya sudah berkeluarga udah. Udah punya anak juga? Udah punya anak 1. Oke. Nah, jadi tujuan dari
survive lah ya, bisa bilangnya survive dari sini. Survive dalam kehidupan, iya. Dan karena kita mau profesional, bener kan? Iya. Iya kan? Nggak mau lagi mungkin di bidang lain, nggak mau spekulasi gitu kan? Iya. Karena yang saya punya skill di sini gitu kan? Iya. Dan itu timbullah percaya diri. Iya. Dan dengan cara yang pemikiran meskipun old school, ya. dan ini All time. berarti percaya diri lah ya. Dengan percaya diri kita pasti masih bisa lah dengan cara yang seperti ini. Iya. Selain dari medsos-medsos atau handphone gadget-gadget yang ada kayak gitu ya. Ya, gini Mas Gan, ada cerita menarik juga. Kadang-kadang aku aja udah seharian tuh di jalanan ya. Jalanan tuh udah seharian majang spanduk, berdiri panas-panasan, hujan-hujanan gitu kan. Itu kadang-kadang yang nyamber bukan dari berdiri jalan itu, dari Facebook nyamber. Oh. Aku kan ada juga ya? pasang iklan. Oke. Pasang iklan di marketplace kan. Oke. Kadang-kadang justru yang kita udah seharian capek-capek, justru yang nyamber dari malahan di internet. Ya, Oke. bingung. Nah, di internet nggak ini kejalanan lagi Ya. Oh, berarti ada feedbacknya di situ ya? Iya, Ternyata di luar dugaan. luar dugaan. Oke. Itu nggak masalah berarti kan? Jadi positif, ada nilai pergerakan bahwa nih pasti ada lah rezeki deh Tuhan. Pasti ada rezeki Tuhan. kan sering ada omongan kan, memang rezeki itu tidak kemana-mana kan. Oh iya benar. Rezeki itu memang nggak kemana gitu. Iya, Tapi kalau kita tidak kemana-mana, maksudnya kita berusaha gitu kan? iya. Kalau kita tidak kemana-mana, tidak ada rezeki. Iya. Ora et labora. Iya kan? Iyalah. Jadi tetap aja berusaha kayak gitu kan? Berusaha. Nah, berarti tadi dari zaman September tadi ya mulai? September 2020. Oke. Iya. Nah, jadi masih eksis sampai sekarang untuk promosinya itu di jalanan. Ada respon di saat bulan berapa ini? Bilang murid lah langsung ya. Gimana? Ada respon itu apa tuh supaya mereka tertarik untuk kursus itu gimana? Pas kapan itu? Respons tertarik ya. Iya. Sebenarnya kalau kita mau jujur-jujuran, memang ya minat edukasi di Kota Palembang itu memang minim. Minim ya? Serius. Oke. Karena saya pengalaman. Khusus bahasa Inggris ini? Iya, Oke. jadi saya tahu. Memang minim, memang sulit mengajak masyarakat ini gitu untuk hal-hal yang kebaikan itu. Thank you, Rudy. Thank you guys. Ayo, Wah, minum dulu ya. Iya. Minum ya. Drinking for thinking. So, ini coklatnya. Jadi kita nggak ngopi dulu nih. Oh memang. Biar segar. Jadi memang minim ya? Minim minatnya memang. Jadi Bapak 2020 tadi ya? Iya benar. Nah, ada yang sudah ada permintaan, halo saja, ini saya tertarik nih mau kursus bahasa Inggris nih. Itu kapan ya tadi? Permintaan sih lumayan ya, lumayan udah ada perkembangan walaupun sedikit lah gitu kan. Gitu. Ya memang kemajuan di dalam minat edukasi ya. Memang itu harus terus-menerus diperjuangkan, harus terus-menerus disebarkan, gitu. Benar. Sersat jauh. Jadi dari awal sudah dapat murid lah ya. Sudah dapat murid. Oke. Nah itu muridnya umur berapa? Siswa pertama kali ya? Iya. Sebenarnya yang pertama kali yang mana? 2012. Aku awalnya 2012 kan. Oh 12. Tapi 2012. yang cara jalanan ini aja. Yang di jalanan itu oh iya. Tadi kan September 2020 mulai. Iya. Nah, rentang dari itu berapa lama? Mungkin 1 bulan kali ya. 1 bulan. Setelah pertama kali yang di IBA itu. Oke. Dapatnya saya lupa tuh. Cuman ada dapat kebetulan dari luar kota masnya itu.
Maksudnya itu dari luar kota, dia lewat di situ, mobilnya berhenti, kemudian minta untuk anaknya gitu. Oke. Itu anaknya umuran usia Mesti 11, 12 atau kelas 1 SMP lah. SMP ya. Terus ke rumah lah berarti kan? Ke rumah. Di Palembang apa di Ya, ini di tadi? Palembang. Oh, di Palembang. Iya, waktu itu rumahnya di daerah dari Skojo itu masuk. Oh, Skojo. Skojo masuk. Skojo tembusan ke daerah Borang itu. Gitu. Tahun berapa tuh yang itu tadi? Itu 2020 itu. 20 ya? Iya. Berarti nggak lama dari situ ya? Nggak lama dari situ. Wih, cakep. Iya. Ternyata yang itu tadi, rezeki nggak kemana kan? Rezeki nggak kemana. Nah, Sir, kalau belajar bahasa Inggris kan, ya zaman sekarang kan udah tahu nih, lebih praktis, lebih singkat kayak gitu kan. Pokoknya dia bisa kayak gitu. Ujung-ujungnya bisa speaking kayak gitu kan, berbicara. Nah, di sini apa yang ditawarin? Pasti ada kan, yang sesuatu yang beda. Tadi kan untuk mempromosinya beda, ya pasti adalah teknik dan atau konsep untuk belajar bahasa Inggris supaya dia bisa pinter atau bisa speaking itu seperti apa? Supaya bisa speaking ya pertama harus daftar dulu les sama Umsat. Itu. Iya. Gitu ya. Harus mendaftar dulu. Ya, oke. Terus? Kemudian diniatkan dan memang harus dijalani pertemuan tersebut secara teratur gitu kan. Oke. Jadi dia misalnya 1 bulan itu 3 pertemuan itu sebenarnya cukup gitu. Cukup ya. Gitu. Nah, jadi kalau belajar dengan saya memang harus sebenarnya sama dengan teacher yang lain sebenarnya gitu kan. Sebenarnya sama sebenarnya. Cuman saya caranya memang harus saya cek terus kemampuan mereka itu. Oke. Nah, mereka ini paham nggak apa yang dimaksud sama verb gitu, apa yang dimaksud dengan noun, adjektif, gitu. Adverb. Iya, adverb dan lain-lain itu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada cara yang benar-benar speaking atau apa, itu semuanya kan latihan kan. Jadi sebenarnya rahasia kesuksesan seorang siswa bisa bahasa Inggris itu tidak ada yang lain, latihan ya. Iya. Nah, kalau di sekolah-sekolah kan biasanya ya belajar dasar lah ya pastinya kan? Iya. Kayak grammar pastinya kan? Iya. Nah, apakah setiap di kursus dengan Sir Setio harus kena dengan itu dulu? Iya, semuanya kalau grammar itu sudah jelas lah. Sudah jelas. Karena grammar itu lebih ke formalitas kan, tulisan. Tapi kalau kita bicara kayak gini aja, kan kita nggak perlu misalnya teratur. Kan, what is your name? Iya. Enggak, your name gitu. Iya. Apa sih ini, Sir? Apa biasanya kalau di pelajaran apa? Subjek, terus apa lagi? Susunan standarnya itu apa? Mana tuh subjek? To be ya? Verb. Verb to be itu juga ada. Ada ya? Iya, dalam kalimat-kalimat yang progresif ada be. Ada verb be atau verb to be. Benar kan? Iya. Ya sama kalau di Indonesia kan SPUK kayak gitu kan? SPUK. Benar kan? Iya. Jadi menentukan yang mana yang subjeknya, yang mana yang ada verb di situ. Oke, gitu ya. Ada objek, kadang-kadang verb butuh objek, kadang-kadang verb tidak butuh objek. Seperti itu. Nah, secara ini kalau materi ya, materi apa yang mau diajarkan itu kan pasti ada nih supaya dia ini SD berarti perlu dari sini mulainya kayak gitu kan. Terus permintaan dia, Sir, aku maunya di ini aja, grammar aja, speakingnya itu aja nanti bisa kayak gitu. Bisa ya. Ya. Cuma kadang-kadang gini yang bikin nggak terlalu memuaskan itu kadang-kadang orang tua tuh ingin anaknya itu siswa tersebut dia pingin langsung misalnya 2 bulan di situ conversation bisa. Ya semua itu kan proses gitu. Iya benar. Proses.
di kita itu kan mengumpulkan dulu kata-katanya, kita kumpulkan dulu. Iya, iya. Yang mana yang bisa diucapkan itu kan kita ini kan bisa komunikasi kayak gini kan karena kita banyak menguasai kata-kata tersebut. Benar. Kita hafal gitu. Oke. Jadi kalau mereka mau disuruh langsung percakapan, mereka nggak tahu apa Nggak yang tahu. mau diomongkan itu. Jadi Kata-kata yang dimaksud itu vocabulary ya? Oke, Benar kan? kumpulkan dulu. Aha. Sambil minum. Sambil minum, santai aja ya. Iya, relax. Tapi ini sekedar inilah sharing lah ya. Sharing ya. Iya. Karena ini adalah secara pendidikan lah ya. Pendidikan, Kalau saya lebih tertarik ke conversation. conversation ya. Nah, kayak kalau aku menemuin hal-hal yang sangat apa istilahnya itu ya, situasi kondisional lah kayak gitu. Nah, contoh kasusnya kayak gini nih. Di Bali itu kan banyak bule nih. Hanya boleh. Iya. Jadi pada saat ada liburan ke sana, kuliah di situ kan ada orang ya Ambon segala macam kan, mereka pekerjaannya guide, tour guide lah kayak gitu kan. Tour guide. Bule-bule khususnya kan. Yes. Terus pas di sebelahnya dia udah ngomong cus. Wih, keren ini. Nih orang kalau pikir-pikir nih orang jalanan kan kayak gitu kan. Iya. Ya sebenarnya sih kita lihat aja kira-kira nih, nih orang pasti kayak gini. Tapi pada saat dia karena sikon tadi dia juga mau survive Iya. untuk mendapatkan duit sebagai pekerjaan itu. Artinya ya kalau kupikir biar lebih lebih cepat lagi langsung ketemu nih bule gini. Ngomong lah apa aja kayak gitu segala macam. Nah, secara adaptasi kayak gitu ya lama-kelamaan ya memang bakal ada proses Iya. pengenaan itu tadi katanya Sir ya. Dari Iya. vocab terus Iya. itu susunan kata-kata. Iya, sebenarnya juga environment. Oh, oke. Environment itu kan lingkungan kan. Mhm. Nah, lingkungan kita itu yang paling dekat dengan kita. Misalnya kalau kita tetangga kita semuanya rata-rata orang Jawa semua, Iya. mau nggak mau kita Oke. lama-lama nanti bisa Lingkungan berarti untuk tadi. bisa berbahasa Jawa kan. Ah. Kalau bahasa Inggris kan memang agak sulit gitu Iya. ya, menemukan di mana tempat kita bisa ada lawan bicara gitu kan. Benar. Ya, salah satunya tadi itu Aha. jalan-jalan ke Bali, gitu kan, menikmati pantai, pasti ketemulah sama bule-bule. Mister. Jadi itu memang learning by practice kan. Oke. Gitu. Learningnya by practice dengan latihan, dengan praktek gitu. Learning by action gitu. Action. Iya. Jadi memang harus ketemu seperti itu orang-orang yang bule itu gitu. Memang nggak ada pilihan lain. Gitu Iya. kan. Kalau tujuannya mau bisa berbicara lah ya. Iya, karena kita nggak mungkin mau nemu di sekolah ya harusnya sekolahnya internasional gitu kan. Ya, Iya. jadi bahasa pada saat di situ wajib. Speakernya kalau kita kan bukan pasti kita butuh lah sama native speaker gitu kan. Ya, benar. Native speaker kan bule kan. Gitu. Jadi di dunia pendidikan ya selalu aja lah diwajibkan dengan obrolan tadi kan. Iya, Bahwa itu. dari atas aja kalau misalnya kurang dorongan ya berarti itu harus di apa lagi? Iya. Dirangsang lagi ya. Benar, dirangsang lagi memang. Makanya saya benar-benar sekarang ini memang harus ibaratnya saya tuh sebagai brand ambasadornya bahasa Inggris gitu. Benar. Jadi di dunia bahasa Inggris itu saya yang jadi brand ambasador walaupun Bisa. tampangnya pas-pasan. Gitu. Kata kita siapa? Nyadar diri lah gitu ya. Masa tampang gitu. pas-pasan Ya, tapi udah pas-pasan. punya istri kan. Gitu. Berarti menarik. Nah, ngomong-ngomong Iya. Sir. Itu kan tadi umur SMP. Rata-rata terus ada nggak yang udah bekerja kayak gitu? Ada. Ada? Iya. Ada yang udah bekerja usia 30-an ke atas gitu. Oke. Ada. Tujuannya buat apa dia ini? Apa Ya, sekedar tujuan pengen memang ini? Ada juga orang yang dia kan kerjanya di kapal kan. Oh, oke. Dan di perkapalan itu dia katanya memang dituntut gitu. Oke. Suatu waktu ya memang harus berkomunikasi dengan bahasa internasional. Paling enggak bahasa Inggris ya. Inggris, gitu.
Ada yang seperti itu, usia-usia yang memang usia karyawan, usia 30-40 itu ada. Mungkin karena faktor waktu ya. Dia Iya. kadang-kadang kan kalau ada lembaga kursus bahasa Inggris kan ada waktu tertentu nih. Ya. Kalau ini kan fleksibel gitu Ya, kan. kalau saya fleksibel bisa ke rumah siswa gitu. Asal jangan subuh-subuh aja ya. Ini Mas Bro nih, Mas Gan ini galak ini guyon ya. Ya iyalah, namanya juga kita relax nih kayak gitu kan. Siapa yang mau ngajar subuh coba? Sir, kalau ini yang umur-umur kayak tante-tante itu ada yang ini nggak? Pernah ini nggak request nggak? Mau kursus bahasa Inggris kayak gitu? Ada juga sebenarnya kan. Nah. Mungkin untuk anaknya atau gimana. Oh, anaknya ya. Iya. Oke. Bukan untuk tantenya gitu. Oke. Kok ketawa sih? Serius ini? Serius ya? Iya. Iya. Sebenarnya ada, cuman mereka juga bingung kan orang ini kok di sini kadang-kadang lewat lagi besok nggak ada. Di mana di situ. Di seberang sana, di situ. Pokoknya kan sekarang udah pindah-pindah kan? Pindah-pindah tempat promosinya kan. Benar. Gitu. Kadang-kadang aku pas searching itu lebih ke YouTube malahan. Searching gimana tuh? Ya maksudnya aku nggak tanya orang lain kan karena zaman kan serba di lewat ini internet. Cari search sejauh ini kan lihat nih di Google aja gitu. Ternyata ketemu diarahkan ke YouTube. Oke. Oh, lihatnya? Iya, lebih diarahkan ke YouTube. Ternyata pas itu ketemu, oh udah. Aku lihat ada nomor handphone kan jadi di situ. Gitu. Berarti bukan dari sini dulu, bukan ya? Bukan Iya, dari memang sanduk iya. Cuman kan kadang-kadang tulisan angka nomor handphone tuh kan harus fokus. Stop dulu kayak gitu kan. Betul, ya. Nah, intinya kita lihat aja kan bahwa oh nih orang ini pasti dari bahasa Inggrisnya kelihatan khusus bahasa Inggris. Tapi di nomor handphonenya aja sih yang mungkin kurang tebel atau apa kurang besar dikit. Paling kayak gitu aja. Nah, ini jadi dari beberapa orang lah ya termasuk macam-macam umur lah ya. Iya, kalau usia tuh sebenarnya untuk kita belajar ini untuk semua usia gitu. Itu catat. Tidak dibatasi. Gitu. Belajar untuk semua usia berapapun bisa gitu. Nah, terus ngomong masalah ini kan bisnis nih. Bisnis. Ya, kita nggak usah inilah ya, nggak usah mulut-mulut lah ya. Iya. Itu berapaan lah sih ininya, hitungannya? Pertemuan itu sudah 90 sekarang, 90K. Oke, 90.000 ya. 90.000 per pertemuan. Dolar. Ini memang hobi beguyon dia. Iya kan tadi kurang lengkap. Iya. Siapa tahu dia udah ini kan, udah 90K, 90.000. 90.000 rupiah. Rupiah. Oke. Per Tapi pertemuan. jadi kalau misalnya ambil paket nih, ya biasanya kan kalau kayak ambil paket itu ada di katalog WhatsApp-nya gitu. Oke. Ada berbagai macam paket, tinggal dipilih dia mau keperluannya mau berapa bulan, atau berapa pertemuan. Berapa itu? Ya itu tadi rata-rata 90 udah hitungannya. Oh, tetap itu. Nggak ada diskon. Misalnya, ini aku 1 bulan nih. Diskon kadang-kadang kalau orangnya bisa nyambung, bisa nangkep pelajarannya, kadang-kadang dikasih diskon gitu. Oke, gitu ya? Iya. Oke, gitu ya? Iya. Iya, kadang-kadang diskon itu juga mengalir aja gitu kan orangnya kalau natural kan. Iya. Kayaknya yang ini siswa ini agak lumayan lah nangkepnya, jadi kasihlah diskon gitu kan. Kadang-kadang. Emang tidak semua gitu kan. Tapi kalau diskon tuh masih ada kemungkinan lah gitu kan. Iya. Apalagi yang sekarang ini sudah saya bikin kan di spanduk yang baru ini. Untuk bagi yang tidak mampu itu ada gratis 5 pertemuan. Oh, 5 pertemuan? Iya. Itu pernah ada? Bener-bener gratis. Pernah ada nggak? Nggak ada. Nah, itu makanya. Nah, kita ini susah. Sudah dibikin gratis? Kemudahan dalam hidup, ya memang masih tetap ini. Orang nggak nyambung, nggak ngeliat gitu. Tapi lihat tempat lah ya? Nggak menyimak. Nggak mungkin di Prabu Muli diajar kayak gitu ya?
Benar nggak? Iya benar. Iyalah. Iya. Yang maksudnya di kota Makanya- Palembang ya Iya, kan? makanya kadang-kadang saya juga ini kan, saya juga Apa? apa namanya istilahnya juga capek, kesel juga ya. Kita udah baik loh sama orang. Oh. Capek-capek ngapain kita berbuat baik sama orang? Oh, Kan berarti kayak gitu kan kalau Iya. kita kadang lagi capek, lagi kesel gitu kan. Tapi tetap sebagai seorang pendidik, sebagai seorang teacher tetap harus memberikan pendidikan yang bisa terjangkau untuk orang banyak gitu. berarti ada semacam kalau ini ada berdiakonia, yes, rasanya berjiwa sosial. Iya. Sosialnya memang main, kan? Ada jiwa sosial, ada kepedulian sosial gitu Oke. kan. Iya, mana tahu dari orang-orang biasanya kan orang-orang yang susah ini kadang-kadang mereka semangat belajarnya tinggi tuh. Iya. Orang-orang yang susah tuh biasanya kerjanya tuh lebih giat daripada kita. Lebih rajin daripada kita. Nah, itu. Iya. Nah, kalau misalnya ada nih, orang nih bukan nggak ada duit nih, tapi barter nih, dikasihnya entah hasil panen kayak gitu, ubi kayak gitu. Bisa. Lumayan materinya Mas Gan ini. Iyalah. Iya. Benar kan? Makanya dia bisa bikin konten YouTube gara-gara ini. Iya. Si pemikirannya bisa ngelucu. Iyalah. Ya kan sekarang kan kita menyentuh realita kadang-kadang Menyentuh kan. realita. Ya macam-macam kemampuan masyarakat. Iya kan? Iya. You make your business make money? Make money. Make money. Iya kan? Yes. Nah, terus ini Sir, Gimana? beberapa macam umur tadi kan pasti ada kesulitan lah ya. Ya. Nah, seperti apa nih? Ada cerita-cerita nggak nih? Ngajarin. Kadang-kadang dari orang tuanya yang mau kepingin anaknya bisa maju gitu kan, tapi anaknya belum terlalu menyadari gitu. Malum lah masih anak-anak ya. Gitu Berarti kemauan orang tua dong? Iya, makanya Bukan kemauan orang tua, ambisi orang tuanya, kepingin anaknya dikasih lah gitu. Kamu privat, kamu belajar bahasa Inggris gitu. Cuman dari anaknya nggak nangkep. Iya. Itu nggak nyamber dari anaknya, nggak aktif. Gitu. Atau belum saatnya kayak gitu belum kan? saatnya, iya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau masukan dari saya, Sir, Iya. kasihin aja nih nutrisi-nutrisi yang bisa merangsang supaya dia suka kayak gitu. Iya, benar. Ya sederhananya kan kayak misalnya dengerin aja musik kayak gitu, musik bahasa Inggris yang Iya, bisa jadi. simple ya. Kan kayak gitu kan sekarang. Iya, Pengajaran-pengajaran yang sekarang tuh kayak orang tua ke anak. Sekarang kan anak-anak kan ya. liatin ini YouTube. Kadang-kadang nyanyinya bahasa Inggris kan? Nyanyi bahasa Inggris, benar. Nah, benar. Jadi lebih enak kita memolesinnya kan? Iya. Iya kan? Masuk kan? Iya. Kok gan aku terbalik ya, Sir? Berarti ada nggak yang lawan kayak gitu tuh? Misalnya, ya Sir, nggak asik nih pengajaran kayak gitu. Nah, Enggak, kalau yang kayak gitu paling dia 1-2 pertemuan aja, habis itu ya saya nggak mungkin lah ini ya kasih tahu gimana orangnya. Pokoknya ada lah yang ada ya, siswa-siswa pokoknya seperti itu. 1-2 pertemuan habis itu sudah menghilang gitu. Saya memang ada ngomong sama siswanya gitu. Ada ngomong sama orang tua siswanya. Nah, ini om tante nih tanya aja nih sama anaknya. Ditanyain aja gimana tadi belajarnya. Gimana tadi sama om itu gitu, sama om Sat gimana belajarnya. Enak nggak? Nyambung nggak? Setuju nggak gitu. Kalau memang tidak merasa cukup atau tidak nyambung, nggak apa-apa ngomong aja. Ada juga siswa-siswa yang memang dia ya kebetulan suka gitu. Memang udah berjodoh. Udah berjodoh Iya, ya? memang udah berjodoh dengan bahasa Inggris. Memang dia juga udah berjodoh dengan gurunya gitu kan, sehingga memperhatikan sehingga bisa. Nah, kayak gitu. Jadi ada yang pasti ketemu lah yang tipe-tipe plus minus lah ya, kurang lebih lah ya. Ya, saya banyak melihat, mempelajari dan mendengar semua karakter sifat manusia itu ya dari ke rumah-rumah ini. Dan ke rumah-rumah siswa ini macam-macam. Rumah siswa terdapat
macem-macem ceritanya gitu. Iya, macem-macem. Berarti kan nggak ini juga ya apa tuh? Ya secara nggak langsung kita mempelajarin lah ya. Dapat. Iya, karakter-karakter orang gitu. Terus aku juga di jalanan situ membentang spanduk seperti itu juga ngelihat reaksi orang-orang kan. Ternyata orang-orang nih apa ya, kita tuh susah juga kan. Dikasih hal-hal kebaikan itu nggak mau gitu. Jadi kita bingung gitu, dunia ini kan mau gimana gitu kan. Tapi ada nggak yang pas di jalan itu say hi? Hello. Ada yang kayak gitu, ada yang fans juga ada. Ada ya? Ada yang menghujat juga. Ada ya? Sudah pasti gitu, sudah pasti. Kan misalnya kayak ada omongan, "Nggak capek apa?" macam itu kan. "Nggak capek apa, Kak?" Iya, woi balik lah woi. Iya, kayak gitu ya. Iya, saya sering menemukan atau melihat sendirilah gitu. Tapi kan melatih ini kan kesabaran Iya, juga kan. melatih sikap kita gitu kan. Iya. Nggak apa-apa lah ya. Iya. Penting selagi kita positif, kenapa enggak kayak gitu. Iya. Ini Sir, kalau dalam pembelajaran nih, Iya. yang tadi kan kaitan tadi, kalau misalnya dia udah ambil paket sebulan terus nggak bisa nih, ada nggak garansi itu di Bisa. Bisa ya. Bisa. Misalnya dia ngambil 1 bulan ya. Iya. Nah, garansinya bisa 4 pertemuan bisa. Oke. Dikasih. Masih ya. Iya. Karena itu tadi ya, kita care ya. Iya. Karena care untuk bahasa Inggris ini supaya ada semacam apa, mereka bisa mempelajari dan itu keberhasilan kita kan. Iya, jadi Prestasi. saya tuh seneng berhasil tuh ketika mereka ini bisa menangkap apa yang saya sampaikan materinya gitu. Kadang-kadang yang bikin capek itu kita udah maksimal gitu menyampaikan materi kan, sedangkan mereka nggak dapat gitu. Ada yang 3 bulan itu kan nggak dapat apa-apa kan. Serius? Ya, saya cuman kasihin aja tuh fotokopian. Materi-materi fotokopi itu udah, tapi dia dapat itu kan. Iya. Dia maksudnya dapat skill, dapat caranya itu nggak tahu dia. Jadi udah lewat aja gitu. Tapi nggak masalah apa dia nanti kopi-kopi ini lain ke orang lain? Nggak masalah itu. Nggak masalah. Nggak masalah. Oke, berarti udah tahu belajar resiko untuk bisnis ini ya? Jadi udah tahu lah gitu. Dan Gitu. saya emang udah siap berjuang lah gitu ya. Oke. Untuk meningkatkan minat edukasi gitu. Terlepas dari banyaknya peminat atau sedikit ya, itu kan sudah resiko juga gitu. Iya, kan. benar. Ada banyak yang mensupport, banyak juga gitu kan. Iya. Banyak juga yang mensupport, banyak juga yang bersimpati gitu Iya, kan. iya. Iya. Nah, Sir, tapi kalau melihat dari ke belakang itu, Sir pernah nggak ini ketemu sama pihak-pihak yang lembaga-lembaga yang tertarik kan? Siapa tahu kan, Sir ini tadi kan pengennya brand ambassador nih. Siapa tahu ada lembaga-lembaga yang lebih besar itu kan tertarik buat collabs atau apalah kayak gitu kan. Nah, yang ku maksud ini adalah ada nggak rencana-rencana kedepannya seperti apa nih? Apakah masih dengan hal yang old school tadi? Apa ada ini rencana lain yang ini? Ya, sementara belum ya, masih mengalir dulu gitu, masih mengumpulkan dulu siswa-siswa tersebut atau mengumpulkan follower tersebut gitu kan. Oke. Untuk kedepannya belum tahu gitu. Cuman saya tetap konsisten lah di bidang ini gitu. Tetap konsisten mengundang masyarakat untuk bisa ikut kegiatan yang edukatif gitu. Oke. Berarti semacam inilah ya. English is my adventure. Iya, my adventure, benar. English is my world. My world. Ya. Nah, untuk promo-promo, Sir, selain di YouTube nih, YouTube apa namanya? YouTube-nya tuh sama dengan nama Facebook. Satjiao. Senyuman Satjiao. Senyuman Satjiao. Ya. Satnya itu Senyuman SATJIAO. JIAO. Jiao. Jiao ya. Ya. Jiao.
Terus yang di lain, medsos lain? Medsos lain nggak ada ya. Facebook? Ya itu Facebooknya sama. Nama Facebook sama nama YouTube tersebut sama. Senyuman Satjau. Iya. Oke. Instagram nggak ada? Instagram ada cuman nggak terlalu aktif gitu. Oh, nggak terlalu malah aktif saya ya? uninstall ya. Oke. Nah terus bisa nggak sebutin lagi nih nomor handphone kalau misalnya siapa tahu kalian tertarik buat belajar bahasa Inggris kayak gitu kan? Berapa nomornya, Sir? Nomor yang bisa dihubungi satu aja ya. Iya. Nomor yang bisa dihubungi adalah Mm-mm. di 0831 Mm-mm. 9265 Mm-mm. 5166. Oke. Itu nomor Teacher Sat. Oke. Silakan bagi teman-teman yang merasa butuh belajar bahasa Inggris, itu saya yang datang ke rumah siswa. Jadi siswa tersebut atau customer, klien itu nggak perlu lagi repot-repot. Oke. Kalau di luar kan kita mesti keluarkan repot kan. Mm-mm. Kadang-kadang juga bisa dapat bahaya di jalanan, Ya. risiko di jalan, Benar. risiko kecelakaan segala macam. Kalau ini kan tinggal Mm-mm. gurunya yang bisa datang ke rumah. Mm-mm. Jadi kalian tinggal nyantai aja, tinggal di rumah gitu. Gurunya yang mendatangi Iya. siswa. Jadi kan lebih mudah, Ya, gitu. Lebih simpel. Lebih simpel. Iya. Nah, Sir, bisa nggak closing dikit, Sir, buat Palembang Subkultur? Palembang Subkultur Mhm. harus tetap eksis ya. Mm-mm. Harus tetap melanjutkan dokumentasi untuk untuk podcast dengan teman-teman yang lain gitu Ya. kan, usaha-usaha yang lain. Yang jelas Mas Bro Toel ini memang asik lah orangnya ya, asik. Suka berguyon kan, datang aja ketawa kan. Saya ini Iya, bukan pelawak, Sir. biar nggak tegang gitu. Iya. Tegang apanya, Sir? Palembang Subkultur bagus lah ya. Mudah-mudahan channelnya berkembang gitu, banyak viewer, banyak subscriber ya. Ya saya mengharapkan konten-kontennya lebih berkualitas lagi. Kualitas gitu kan. ya. Iya, bisa menemui banyak orang ya, misalnya orang-orang yang pejabat-pejabat penting. Yes. Iya. Gitu. Tapi salah satunya dengan saya ya, ini saya terima kasih gitu. Ya, sama-sama. Iya, sebelumnya saya terima kasih gitu. Makanya kemarin ketika saya diundang kan, ini Palembang Subkultur kan. Nah, ini undangan ini jangan dilewatkan lah gitu. Iya. Jangan di skip, jangan di reject. Memang harus diikuti gitu kan. Saya rasa udah sip lah ya channel ini ya. Jadi teman-teman subscribe ya. Iya. Sir, Nah, ini, ngomongin bahasa Inggris dong. Subkultur. Nah, Ngomong bahasa Inggris. untuk nutupinnya, Sir. Okay guys, thank you for watching. Thank you for attention and see you. Don't forget Don't forget to subscribe, comment, like, and share. comment, like, and share. Palembang Subkultur. Mr. Toel. Sir Toel. Satjau. Okay. Peace. Thank you guys. See you later.